Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan dengan barang baru lagi. Hari ini saya mau nge-review soal barang ini. Ini adalah Buds Watch dari Buds Indonesia. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih belum familiar dengan merek ini karena merek ini masih terhitung atau terdengar baru karena mereka tuh baru aja menjual jam tangan. Kemarin saya tuh sempat ngeliat mereka tuh lebih ke produk kesehatan, tapi akhirnya beberapa hari sebelum video ini dibuat, produknya udah di-upload ke Tokopedia dan harganya pun cukup menarik. Nah, pertama-tama saya mau kasih tahu kalau Buds Watch ini dihargai hanya 400.000 aja atau tepatnya 399.000. Dan kenapa saya bilang cukup menarik? Karena setelah saya pakai, Buds Watch ini memang menarik teman-teman. Nah, pertama-tama layarnya ini HD Retina, resolusinya 420x485 dengan 326 ppi yang dimana untuk smartwatch itu tuh cukup tinggi teman-teman. Gambarnya tuh jernih dan memang kerapatannya tuh enak banget dilihat. Apalagi dengan model yang ngotak kayak gini. Saya udah tahu kalau kalian pasti ngerasa produk ini sangat familiar dengan mata kalian. Pasti sering ngelihat model kayak gini kan. Tapi iya, ini bukan merek yang itu teman-teman. Ini mereknya Buds. Nah, apalagi setelah saya ngelihat spek sheetnya, ternyata katanya kalau smartwatch ini udah pakai chip terbaru RTK 8762. Yang sayangnya saya nggak bisa bahas lebih panjang daripada namanya karena saya memang kurang ngerti soal chip yang dipakai oleh smartwatch. Dan di sini untuk konektivitas Bluetooth-nya udah pakai versi 5.0 yang dimana kalau untuk konektivitas Bluetooth itu udah yang paling oke sampai saat ini. Nah, selain dari spesifikasi, saya mau sedikit ngebahas bagian desain. Seperti yang saya udah bilang tadi, kalian pasti udah familiar dengan model kayak gini dan saya juga seneng dengan model kayak gini sih. Ngotak, simple, dan bisa dipakai oleh cowok ataupun cewek. Ya sebenarnya desain kayak gini tuh tergantung selera masing-masing sih. Tapi dengan desain ngotak dan bagian samping yang curve kayak gini, bikin jam ini tuh cocok untuk dipakai cewek ataupun cowok. Nah, untuk bagian strapnya di sini tuh pakai strap metal teman-teman dengan strap yang agak unik. Memang sih ini bukan jam tangan yang pertama kali pakai strap kayak gini karena saya udah pernah ngeliat strap kayak gini di luar sana, tapi memang masih cukup unik. Karena kita tinggal nempelin magnetnya dan udah. Magnetnya juga cukup kuat walaupun tangan digerak-gerakin, digoyang-goyangin, magnetnya nggak goyang-goyang. Dan juga strap ini tuh sebenarnya cocok-cocok aja untuk dipakai cowok ataupun cewek. Tapi sayangnya di sini strapnya tuh cukup kurang fleksibel teman-teman. Kalau tangan kalian kecil, akhirnya strapnya bisa jadi lebih. Ya nggak tahu juga sih kok gini ya. Dan juga di sini ada yang menurut saya tuh agak aneh. Contohnya di batangan besi untuk merekatkan strap dengan watchnya. Di sini kalau misalnya batangan besi ini hilang, ya udah bye bye. Kalian udah nggak bisa ngerekatin lagi strapnya dengan watchnya. Karena yang begini kan nggak ada yang jual. Emang ada? Kalau ada tolong di komentar ya. Nevertheless, strapnya tuh oke banget dan juga karena ini smartwatch, sekali lagi karena ini smartwatch, kalian tuh bisa dengan bebas ganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Kalau kalian gak suka dengan yang metal, kalian bisa beli yang karet ataupun yang kulit. Intinya yang penting 20 mm dan sesuai selera kalian. Kan jam tangan kalian, ya harus sesuai selera kalian lah. Dan juga ternyata metal strapnya ini bisa dibeli secara terpisah dengan harga 60 ribuan. Jadi kalau misalnya batangannya hilang dan kalian udah nggak bisa pakai lagi, ya kalian tinggal beli aja walaupun ya memang pengeluaran lagi sih. Jadi kalau misalnya kalian udah gantiin strapnya, tolong dijaga baik-baik ya. Ya siapa tahu kalian mau balik ke strap metal ini dan batangannya hilang. Jadi karena ini smartwatch berarti pasti ada fiturnya dong, dan juga karena ini katanya disediakan untuk kesehatan. Jadi kita tuh bisa ngelihat sport record atau statistik olahraga, heart rate atau detak jantung, blood pressure atau tekanan darah, SpO2 yaitu kadar oksigen dalam darah, dan ECG elektrokardiogram yang berguna untuk membaca detak jantung. Saya awalnya juga bingung ECG ini buat apa sih, tapi setelah saya coba ternyata keren juga. Ya sampai sini saya belum tahu kalau ternyata saya butuh yang kayak gini. Mungkin memang gak butuh sih, tapi kalau udah ada, ya saya seneng. Terus yang terakhir tentu aja juga ada sleep monitoring ya untuk memonitor kualitas tidur kalian.
Nggak ketinggalan, di sini kita juga bisa ngontrol musik yang diputar di handphone untuk majuin, mundurin, pause ataupun play. Dan untuk informasi yang ada di sini, kita tuh bisa ngelihat jumlah langkah kaki, jumlah pembakaran kalori, dan juga jumlah jarak yang ditempuh. Kayaknya cukup lengkap lah ya, dan seperti smartwatch pada umumnya. Di sini kan kita biasanya pakai smartwatch memang untuk melihat apa saja aktivitas kita dalam sehari. Tentu aja juga untuk gaya sih. Untuk aplikasi yang digunakan smartwatch ini cukup standar, Fit Cloud Pro. Di sini seperti biasa, aplikasi ini tuh cukup banyak fiturnya. Seperti misalnya yang cukup impresif adalah kita bisa ngeganti watch face dari jam ini sesuai dengan keinginan kita. Ya, sesuai dengan apa yang ada di galeri kalian. Kalau misalnya kalian mau pakai foto kalian, bisa juga foto bucinan kalian ataupun foto ibu kalian yang ada di rumah. Ya, tentu aja bisa, tapi dengan model jam yang hanya itu aja. Untuk watch face yang disediakan juga nggak terlalu banyak dan kayaknya nggak bisa diupdate deh sampai saat ini. Mungkin belum. Tapi sampai saat ini untuk watch face standarnya cukup limited. Tapi kalau kalian mau ganti dengan sesuai keinginan kalian, harusnya udah nggak terbatas. Kalian mau ganti apa aja, udah bisa. Nah, yang membedakan di sini adalah menurut dari mereka, katanya fitur kesehatan yang ada di jam ini tuh aktif selama 24 jam real time. Jadi kalau kalian pakai selama 24 jam, heart rate kalian tuh akan dimonitor selama 24 jam penuh. Begitu juga dengan blood pressure dan juga ya fitur-fitur kesehatan yang lainnya. Dan di sini ini kayaknya yang cukup membedakan jam ini dengan yang lainnya. Ya mungkin ini karena mereka dijual oleh perusahaan kesehatan kali ya. Tapi di sini ini jadi pembeda dari smartwatch lainnya. Apalagi dengan harga 400 ribuan aja, kita tuh dapat fitur yang membedakan dengan smartwatch lainnya. Yang dimana itu tuh cukup jarang dan kudos atau ya oke lah untuk si Buds ini ya, karena bisa memberikan kita hal baru dan juga hal yang cukup berguna. Apalagi untuk teman-teman yang beliin jam ini untuk orang tua untuk monitoring kesehatan mereka. Ya mungkin ini kayaknya cocok banget untuk orang tua kalian. Saya pun sendiri kayaknya mau ngasih ini ke orang tua sih. Untuk model udah keren, apalagi untuk kesehatan bisa dibilang udah oke. Jadi kayaknya sampai sini saya rasa untuk kesimpulan, kayaknya mereka juga udah tahu lah ya target marketnya, seperti misalnya teman-teman yang memang mau monitoring kesehatan selama 24 jam penuh. Dan di sini seperti yang mungkin pernah saya bilang, ada satu fitur pembeda itu memang lebih baik sih daripada semuanya sama dengan harga yang sedikit lebih murah. Tapi di sini dengan harga yang lebih murah punya fitur pembedanya sendiri. Dan di sini saya cukup seneng sih melihat ada satu produk yang menawarkan harga yang murah atau bahkan jauh lebih murah dengan produk yang lainnya dan juga memberikan satu fitur baru. Dan apakah saya merekomendasikan Buds Watch ini? Nah, pertama-tama kalian mungkin udah tahu lah ya apa saya merekomendasikan barang ini dari pembahasan kita tadi. Saya tentu aja merekomendasikan barang ini untuk kalian-kalian yang memang mencari kegunaannya. Nah, untuk strapnya ini kayaknya ini bukan hal yang besar-besar banget sih, karena namanya smartwatch. Kalian bisa ganti kalau misalnya kalian kelonggaran ataupun nggak muat. Nah, sayangnya kalau hilang ya udah, hilang satu batang ya udah. Tapi karena mereka juga nyediain strap secara terpisah, kayaknya udah gak ada masalah kali ya. Terus karena ini produk baru juga, buat teman-teman yang berminat untuk beli produk ini, mungkin kalian bisa langsung ngeliat di deskripsi video ini. Di link deskripsi video ini saya akan nyantumin link pembelian produk ini, juga link Tokopedia mereka dan juga Instagram mereka. Jadi buat teman-teman yang mau kepoin dulu ya silakan. Kalau kalian udah yakin tinggal beli di bawah. Jadi ya menurut saya sendiri sih ini barang yang cukup aman lah. Dengan harga yang ditawarkan kita tuh udah dapet cukup banyak dan juga cukup keren. Dan mungkin segitu aja pembahasan saya soal Buds Watch kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.